Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi hadiah seorang teman. Ingin selamat dunia akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai teman. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok pagi ini, Jumat 16 Ramadan 1447 Hijriah, tanggal 6 Maret 2026, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Ghafir, ayat 75 dan 76, yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasrizal Ashasani, yang pagi ini didampingin oleh Adinda kami Gustiaweli dari kelas M1. Baik, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Wa pagi ini maghfiratan Buya? Bu Dita. Alhamdulillah sehat semuanya Bu Dita. Alhamdulillah. Kami selalu berdoa agar Amin, Buya amin, Hasrizal dan keluarga serta kita semuanya, keluarga Al Hasani, selalu sehat dan bahagia dalam amin, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Buya dipanjangkan umur agar amin, dapat amin. membimbing kami semua sehingga dapat menguraikan Al-Qur'an dengan mudah dan mudah. Berikut kita sapa juga pendamping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adinda Gusti Aweli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Ya, tampaknya siap ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Adinda tercinta memberikan ayat pagi ini surat Ghafir ayat 7576 dengan tenang, lancar dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal dan pendamping beliau kami persilakan. Syukran Bu Dita. Ya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 5 dan 76 bersama Bu Weli, Setia Weli. Assalamualaikum Bu Weli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Di mana Bu Weli posisi sekarang nih? Bukit Tinggi, Buya. Ah, Bukit Tinggi ya. Alhamdulillah. Bu Weli, kegiatan sehari-hari sekarang ini apa nih Bu Weli? Nggak ada, Buya, di rumah aja. Paling antar Oh, anak sekolah. oh gitu ya. Nggak kerja ya, nggak ada online ya. Nggak ada, Buya. Oke.
Bu Willy dulu yang ngajak Kelsa ini siapa Bu Willy? Bunda Nina Yulvia, Bu ya. Teman di mana tuh? Eh, Satu kantor dulu di kantor regional Padang. Oh, kantor pos dulu ya. Ya, Bu ya. Oh, Bu Willy udah pensiun sekarang. Udah, Bu ya. Tahun berapa pensiunnya? Oktober 2022, Bu ya. Masuk Masuk tahun 96. di apa di kantor pos itu? Bukan, masuknya di Medan dulu ya. Oh, Em, mulai pindah tugas di situ tahun berapa tuh di Di kantor pos? regional tahun 2017. Oh, ngejumpa kita ya. Tahun 2007 masuk jumpa Ya, kita Bu ya. ya. Baik, kalau gitu Bu Willy sekarang ada di kelas M1 bersama Bu Isfiralda, Bu Ira, Bu Diana, dan Bu Ilma Rizfa ya. Ya, Bu ya. Baik, kalau itu udah siap, silakan Bu Willy. Makasih, Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Al-Ahsani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah karuniakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat mengikuti kajian subuh pada hari yang penuh berkah ini, Jumat 16 Ramadan 1447 Hijriah, 6 Maret 2026. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, salawat serta salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, hingga umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Dan semoga kita akan peroleh syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah Zoom Al-Hasani, izinkan saya ungkapkan rasa terima kasih saya kepada yang utama Buya Haji Asrizal Al-Hasani, penemu, penyusun sekaligus pendamping utama metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, yang sangat besar jasanya sehingga memudahkan kita semua untuk mempelajarinya. Terima kasih Buya. Semoga Buya dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan usia panjang yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang telah diajarkan menjadi pahala jariah sepanjang masa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ungkapan rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru pembimbing, baik gramatikal maupun tahsin, terutama pembimbing kelas M1, Bu Ira, Bu Diana, dan Bu Yulma Rizfa. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah dan berkah dunia wal akhirat. Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Ibu manajemen Triple A. Berikutnya, ungkapan terima kasih saya kepada ibu-ibu dan dua bapak sahabat surga di kelas M1 yang selalu kompak dan memberikan doa terbaiknya kepada saya. Last but not least, yang terhormat, yang tersayang, Ibu Nina Yulvia, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajak saya untuk bergabung di Al-Hasani.
Terima kasih Bu Nina. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi ini. Insya Allah saya akan menguraikan Quran Surat Ghafir ayat 75 dan 76. Izinkan saya untuk memulai membacakan ayatnya. Al-Quran Surat Ghafir ayat 75 dan 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Sadaqallahul Azim. Quran Surat Ghafir ayat 75 terdiri dari 14 penggalan. Penggalan pertama, Dzalikum. Penggalan kedua, Bi. Penggalan ketiga, Ma. Penggalan keempat, Kuntum. Penggalan kelima, Tafarahuna. Penggalan keenam, Bi. Penggalan ketujuh, Al-Ardi. Penggalan 8, Bi. Penggalan 9, Ghairil Haqqi. Penggalan 10, Wa. Penggalan 11, Bi. Penggalan 12, Ma. Penggalan 13, Kuntum. Penggalan ke-14, Tamrohuna. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 75, penggalan 1 sampai dengan 14. Penggalan pertama, Dzalikum. Bentuknya kata tunjuk jauh, artinya demikian itu. Penggalan kedua, Bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketiga, Ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keempat, Kuntum. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri tum di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3, di mana bunyinya adalah dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola dhammah sukun atau full,
maka tambahkan waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Kalian adalah. Penggalan kelima, tafrohuna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri ta di awal kata dan waw sukuna di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata fariha, pola, fa'ala, arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 311, kalian sedang akan gembira. Penggalan keenam, fi, bentuknya huruf jer, artinya di. Penggalan ketujuh, al-ardi, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya al-ardo karena didahului oleh huruf jar fi menjadi al-ardi. Ciri kata benda, huruf jar fi dan alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 18, bumi. Penggalan 8 bi, bentuknya huruf jer dengan arti dengan. Penggalan 9, ghairil haqqi. Bentuknya kata benda majemuk. Di sini ciri kata benda majemuknya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda pertama ghairi, bentuknya kata benda kata kerja khusus. Aslinya ghairu, karena ada huruf jarbi menjadi ghairi. Ciri kata benda sesuai pola. Akar kata ghayyaro menjadi ghoro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1025 untuk akar kata dan 1026 untuk kata yang dicari dengan arti tidak. Kata benda kedua al-haqqi. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda ada alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 106, kebenaran. Jadi kata benda majemuk ghairil haqqi berarti tidak kebenaran. Penggalan berikutnya penggalan 10. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 11, bi, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan 12, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-13, kuntum, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri tum di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3 dengan bunyinya adalah dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full, domah sukun, maka tambahkan waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala
Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Kalian adalah. Penggalan ke-14, tamrohuna. Bentuknya, kata kerja sekarang dan akan datang, dengan ciri ta di awal kata dan waw sukuna di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata maroha, pola fa'ala, arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1323. Kalian sedang akan sombong. Arti Quran Surat Ghafir ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Demikian itu dengan apa yang kalian selalu bersukaria di bumi dengan tanpa kebenaran dan dengan apa yang kalian selalu bersukaria. Selanjutnya, Quran Surat Ghafir ayat 76 terdiri dari 2 bagian dengan 8 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 5, bagian 2, penggalan 6 sampai dengan 8. Penggalan Quran Surat Ghafir ayat 76. Penggalan pertama, udkhulu. Penggalan kedua, abwaaba jahannama. Penggalan ketiga, kholidina. Penggalan keempat, fi. Penggalan kelima, ha. Penggalan keenam, fa. Penggalan ketujuh, bisa. Penggalan kedelapan, mathwal mutakabbirina. Uraian Surat Ghafir ayat 76 adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, udkhulu. Bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari KKSAD, tadkhuluna. Proses KKP adalah dibuang ciri KKSAD di awal yaitu ta, huruf pertama sukun, maka diperlukan alif penolong. Harokat alif penolong dengan memperhatikan huruf kedua akar kata. Di sini, apabila huruf kedua akar kata fathah dan kasroh, maka harokat alif penolongnya adalah kasroh. Sedangkan apabila huruf kedua akar katanya dhammah, maka harokat alif penolongnya adalah dhammah. Pada penggalan udkhulu, huruf kedua akar katanya adalah berharokat dhammah, maka alif penolongnya adalah dhammah. Nah, di akhir kata dibuang diganti dengan alif. Ciri KKP adalah alif di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Sekaligus pelakunya adalah antum. Akar kata dakhola, pola, fa'ala, arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 125. Kalian masuklah. Penggalan kedua, abwaaba jahannama. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Di sini ciri KBM-nya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua adalah kata benda nama. Kata benda pertama, abwaba. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya abwaban. Karena bermajemuk menjadi abwaba. Ciri kata benda
tanwin, ciri objek fathah ten, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata bawaba menjadi baba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal babun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'alan. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 117, pintu-pintu. Kata benda kedua, jahannama. Bentuknya adalah kata benda nama. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 170, neraka jahanam. Arti kata benda majemuk abwaba jahannama adalah pintu-pintu neraka jahanam. Penggalan ketiga, kholidina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda sesuai pola kata benda tunggal. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukuna. Akar kata kholada, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kholidun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 119, orang-orang yang kekal. Penggalan keempat, fi, bentuknya huruf jer, artinya di dalam. Penggalan kelima, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti Quran Surat Ghafir ayat 76 bagian 1. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Kalian masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kalian orang-orang kekal di dalamnya. Penggalan berikutnya, penggalan ke-6, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-7, bi'sa, bentuknya kata kerja lampau khusus. Ciri fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ba'isa, pola fa'ala, arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 54, dia sejelek-jeleknya. Penggalan berikutnya, penggalan terakhir, maswal mutakabbirina. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Di sini ciri kata benda majemuknya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda pertama mathwa, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya mathwayun, karena bermajemuk menjadi mathwa. Ciri kata benda ma dan berakhiran tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sawaya dibaca sawa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'alun. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 83, tempat tinggal. Kata benda kedua, al-mutakabbirina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda, alif lam di awal kata dan mu. Ciri pelaku aktif, mu, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak, ya sukuna. Akar kata kaburo.
Pola kata kerja, tafa'ala. Kata benda tunggal, mutakabbirun. Pola kata benda tunggal, mutafa'ilun. Pola kata benda jamak, mutafa'ilina. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 365. Orang-orang yang sombong. Arti kata benda majmuk mathwal mutakabbirina, tempat tinggal orang-orang yang sombong. Arti Quran Surat Ghafir ayat 76 bagian kedua. Fabi'sa mathwal mutakabbirina. Maka tempat tinggal orang-orang yang sombong adalah sejelek-jeleknya. Arti keseluruhan surat Ghafir ayat 76 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kalian masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kalian orang-orang yang kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon Alhamdulillah. maaf Bapak Ibu jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mumtaz ya Bu Willy. Bu Willy, Alhamdulillah. setelah menguraikan ini Bu Willy, kira-kira apa yang terasa sama Bu Willy ini setelah menguraikan ini? Ya, ya senang Bu ya. Ah, Pastilah senang ya Bu ya. Karena ya. misalnya kita baca Al-Quran, ada aja yang penasaran ini artinya apa ya, ini artinya apa ya gitu Bu ya. Aduh ya. Ya sampai di situ sih Bu ya. Iya, ya. Kita pengen Kemudian tahu yang ini Bu ya. setiap Quran yang kita baca, kita pengen tahu artinya ya. Iya jadi ya gitu Bu ya, tersendat. Ya, ya. Oke, Bu Willy, ya, mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Al-Quran, Bu Willy. Insya Allah Bu ya. Dulu waktu Mohon saat doanya. aktif di kantor pos Kapil itu pernah nggak mikir suatu saat nanti setelah pensiun, 2022 pensiun ya, Iya berarti Bu udah ya. 4 tahun ya. Pernah nggak kepikir, wah saya nanti membahas gramatikal Al-Quran setelah pensiun? Ada nggak terpikir dulu Bu Nina, Bu Willy ya? Nggak Nggak dulu. ada Bu ya sama sekali. Willy bersyukur sekali karena diajak masuk ke sini Bu ya. Nggak ada sama sekali Bu ya. Surat takdir ya. Kalau kita nggak tahu, Alhamdulillah. tapi Allah mengendaki kita untuk bersama Al-Quran. Itu kita perlu bersyukur terus ya. Kalau tidak ditakdir Allah, kita nggak mungkin bisa bersama Al-Quran pada saat kita sudah pensiun ya. Baik Bu Willy, terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan Mohon maaf Bu ya. Enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Ghafir ayat 75 dan 76 ya. Karena cukup ya kami cukupkan uraiannya dari Bu Willy. Namun karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat sayang kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan kepada Bu Erdita sebagai moderator. Silakan Bu Erdita. Terima kasih Bu ya. Baik, demikianlah uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat 75 dan 76. Berikut penjelasannya disampaikan dengan tenang, lancar, dan mumtaz. Semoga kita dapat menjalankan ilmu yang dapat kita serap pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pantun sedikit Bu ya.